Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur pada Allah, alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita kembali hadir dalam halaqah atau kelas tahsin pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu, insyaallah. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang ini. Yeah. Kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan fakihkan dia dalam agama. Kemudian tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merek kumon. Tidur siang dulu. Nanti kalau mau kotakan tidur siang dulu. Kalau mau umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah. Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Kayak apa? Bukan TPA kan biasa gitu ya. Masya Allah. Ini dulu. Ya. Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Itu biasa untuk membangkitkan semangat anak-anak biasanya kalau di TPA biasa begitu. Baik Bapak Ibu yang di Zoom juga, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, dan tetap semangat dalam halaqah atau kajian Al-Quran kita insyaallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada hari ini kita kembali melanjutkan belajar kita, dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada jilid 2, tepatnya di praktek huruf insyaallah hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya, dan walaupun tidak bisa kita tuntaskan secara keseluruhan dari semua huruf hijaiyah, dalam setiap pertemuan mungkin dapat 1, 2 atau 3 huruf yang mudah-mudahan bisa kita praktekkan dengan baik dan benar insyaallah dengan metode talaqi ya, talaqi dibaca atau kita yang membaca dan disimak insyaallah, sehingga dari sini nanti ketika prakteknya akan kelihatan di mana setiap huruf itu mampu untuk kita bacakan atau kita keluarkan dalam bentuk suara sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf ya, sebagaimana teori yang sudah kita bahas, kita pelajari dalam beberapa pertemuan yang lalu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada yang berhalangan hadir di beberapa pertemuan ke belakang, nanti bisa dilihat ulang ya, atau diikuti ulang ya, rekaman-rekamannya mungkin dari pertemuan yang kemarin itu. Dan alhamdulillah kita sudah menuntaskan dari segi teorinya ya, baik makharijul huruf juga sifatul huruf, dan memang agak sedikit sulit ya untuk memahami secara keseluruhan, tapi pada intinya sebenarnya di praktek ya, pada intinya di praktek, karena memahami teori ditambah menghafalnya memang butuh waktu yang lama untuk bisa mengingat dan menghafalnya, karena memang sebenarnya untuk agar mudah kita dalam memahami huruf demi huruf hijaiyah itu memang penting untuk tahu dan menghafal ya, secara minimal pengertian dari setiap makhraj dan sifatnya gitu. Ya, dari poin-poin yang sudah kita uraikan, kita bahas di beberapa pertemuan ke belakang. Mudah-mudahan semuanya masih pada ingat ya insyaallah, karena penting dalam setiap praktek itu akan sangat mendukung sekali teori yang kita pahami, yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Seperti biasanya kita awali dengan talaqi surat Al-Fatihah dan beberapa ayat dari surat Al-Baqarah ya, lanjutan tilawah kita insyaallah. Untuk tilawah harian masing-masing tetap berlanjut ya Bapak Ibu sekalian, minimal bukan minimal tapi usahakan dalam 4 bulan masa belajar kita ini bisa tuntas 1 kali khatam gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi amalan pemberat kita nanti di akhirat, karena bacaan Quran itu luar biasa pahala dan fadilahnya ya Bapak sekalian. Yang cara atau beramalnya mudah, kita hanya membaca saja, tapi pahalanya itu yang luar biasa. Dan kita memang belum ya Allah belum menampakkan ya pahala kebaikan dari bacaan Quran itu, tapi nanti di akhirat ya sebagaimana dalam banyak hadis Nabi SAW menyebutkan fadilah dari bacaan Al-Quran itu sendiri, luar biasa pahalanya. Baik, kita awali dengan talaqi surah Al-Fatihah. Seperti biasanya Bapak Ibu sekalian, kami baca terlebih dahulu, nanti bisa diikuti. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan awal surat Al-Baqarah. Di pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah sampai ayat 2 ya, insyaallah hari ini langsung kita lanjutkan ayat 3-nya. Baik, seperti biasa kami bacakan dulu, nanti Bapak Ibu silahkan mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 3 ini agak panjang, kita wakafkan di bagian tengah. Nah, ini juga bagian pelajaran dari wakaf, bagaimana cara mewakafkan bacaan atau memberhentikan bacaan di tengah-tengah ayat, di mana ayat tersebut tidak ada tanda wakafnya. Jadi kita boleh mewakafkan ya, istilah wakafnya disebut dengan wakaf ikhtiyari ya.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Diulang sedikit, cari huruf waw ya, cari huruf waw yang artinya dan, atau bisa juga cari huruf fa yang artinya maka atau lainnya, atau disesuaikan ya, tidak boleh mengulang dari tengah kata ya, tapi harus dari awal kata gitu. Bisa wa yuqimuna shalah, ulangnya dari nas-salata, nah itu memotong ya. Atau misal seringnya dibaca surat Yasin, ayat terakhir apa biasanya? Ada pertanyaan Bu Vicky? Ya, itu setelahnya kan ada wa mimma, itu nggak bisa langsung. Ahsannya tidak boleh langsung, tapi harus mulai dari belakang gitu. Memang tergantung arti dari ayat yang dipahami ya. Kadang-kadang sulit memang kalau kita belum memahami makna secara bahasakah atau juga secara tafsirannya. Makanya tuntunannya untuk kita untuk bagaimana cara muwaqaf, memberhentikan bacaan atau ibtidak, memulai bacaan kembali. Nah, itu disesuaikan dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Kalau nggak ada tanda, ya berarti kembali kepada bagaimana kita bisa memahami bahwa kata-kata tersebut tidak sampai menghilangkan makna atau menyalahkan arti, berpalingnya arti gitu ya. Makanya cari aja huruf waw atau huruf fa atau kata dari awal kata, jangan sampai mulai dari tengah. Sekalipun setelahnya langsung ada huruf wawnya, bagusnya memang harus dari belakang sedikit diulangi, tidak langsung disambung supaya ada kesinambungan, di mana kita berhenti yang bukan pada tempat berhenti yang seharusnya, maka diulang sedikit supaya ada kesinambungan, nggak langsung ke kata yang setelahnya gitu. Nah, misalkan tadi yang kami contohkan ya dalam surat Yasin, kesalahan biasanya gitu, karena sudah mengikuti keenakan baca surat Yasin, kadang pada hafal. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Habis nafas ya, ulangnya dari mana? Tukul li syai'. Makanya tukul dia bangga, namanya ada di Al-Quran katanya. Di mana? Ayat Yasin katanya, ayat terakhir. Padahal malakut satu kata, kulli kata yang kedua ya, bukan tukul. Nah, nyambung ya. Baik, wallahu a'lam. Nah, itu untuk menghindari kesalahan dalam ibtidak memulai bacaan, harus diperhatikan. Walaupun kita belum memahami artinya baik secara bahasa atau tafsiran dari Al-Quran, maka bisa dirasa-rasakan di mana kira-kira memulai itu dari awal kata. Misal tadi kita berhenti wa yuqimunas shalah. Kalau munas mungkin karena kelihatan katanya. Oh, wa yuqim yang paling tepat. Kalau as-shalah sulit, nggak bisa karena diawali dengan alif lam asy-syamsiyah. Berarti tepatnya nih harus satu kata belakang lagi, wa yuqimunas shalata. Nah, itu akan lebih tepat. Nah, bagi yang sudah memahami arti misalkan walaupun belum secara tafsiran, maka akan lebih mudah lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman, percaya kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, ya, dan mereka orang-orang yang mendirikan salat, dan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Oh, berarti bagusnya nih pengulangannya dari dan mereka yang mendirikan salat. Artinya kalau sudah memahami arti akan lebih mudah dalam pengulangannya. Nah, ini lebih kepada pilihan kita dalam mengulang. Baik. Tadi sudah baca bersama belum ya? Ya. Kita ulang lagi.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ini 5 ayat awal surat Yasin ini menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman ya, Ibunya. Orang yang bertakwa, lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Beriman kepada yang gaib, menunaikan salat, dan mereka yang wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang kami berikan mereka infakkan lagi di jalan Allah ya. Dan seterusnya ayat 4-nya nanti mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil ya. Min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, juga kepada hari akhirat mereka percaya. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ya, mereka petunjuk ya dari Rabbnya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung nanti dari akhirat. Ini khusus nih ayat ini untuk ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa. Nanti setelahnya ada ciri-ciri orang kafir, nggak banyak ya, cuma 2 atau 3 ayat. Tapi setelahnya lagi ada ciri-ciri orang munafik, itu sampai 13 ayat kurang lebih. Masya Allah, kalau ditadabburi ini ayatnya luar biasa. Nah, kita bahas sedikit tajwidnya. Alladzi, alla, lam di sini berupa alif lam asyamsiyah ya. Tandanya ada tasydid, ini saja kuncinya. Alladzi, zi dibaca 2 harakat kasrah bertemu ya sukun, maka hukumnya mad asli atau mad tabi'i, dibaca 2 harakat. Alladzina yu'minuna, yu'minu juga sama, mad asli ya, harakat dhammah diikuti waw sukun setelahnya. Bil ghaibi, ghai ini lin ya, harakat fathah setelahnya ada huruf ya sukun, ghai. Kalau ada letaknya di akhir atau di waqaf maka menjadi mad lin ya. Bil ghaib misalkan habis nafas itu maka menjadi mad. Kalau tidak berhenti maka statusnya atau hukumnya hanya lin saja, dibaca dengan lembut dan lunak, ditekan. Ghai, semua huruf sukun itu harus ditekan membacanya. Begitu juga huruf yang bertasydid harus ditekan membacanya. Terkhusus huruf ya ditekan dengan bacaan yang lembut atau lunak. Layyin itu ya lembut. Ghai, bil ghaibi, jangan dibaca tebal. Bil ghai, ya, dengan posisi bibir kita melebar mengikuti ya huruf yang sukun. Kemudian wa yuqimu, qimu sama hukumnya mad asli atau mad tabi'i, dibaca 2 harakat juga. As-salata juga sama mad asli, ini bukan as-salawat ya, waw di situ bukan wawnya dihazaf, huruf yang dihazaf dihapus dari bacaan. Adapun yang setelah huruf lam itu hanya huruf matnya saja berupa alif kecil. Ini bentuk penulisan Al-Quran rasam Utsmani ya, karena menggunakan Al-Quran rasam Utsmani. Kemudian as-salata wa mimma, mim yang bertasydid maka dibaca tekan. Semua huruf bertasydid ditekan membacanya. Terkhusus nun dan mim tidak cukup hanya ditekan, tapi ditahan yang lama. Kenapa? Karena sifat gunnahnya. Nah, kita sudah belajar kemarin sifat gunnah. Gunnah itu atau dengung itu dalam buku Syafi'i ini terbagi kepada 4 tingkatan. Ada dengung yang sangat sempurna, ada dengung yang sempurna, ada dengung yang sedang, dan ada yang biasa. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan terakhir kemarin. Wa mimma, kalau mim nun yang bertasydid maka dibaca dengan dengung yang
sangat sempurna. Razaqna, qaf sukun, qalqalah. Ya, sifat qalqalah juga sudah kita pelajari. Razaqna, razaqna. Karena letaknya di tengah, maka dibaca kecil saja. Ya, kecil saja bunyi pantulannya. Razaqnahum yunfiqun. Ya, ikhfa, nun sukun bertemu huruf fa maka dibaca ikhfa. Ikhfa ya, dibaca dengan dengung tapi samar-samar. Ya, dikembalikan ke makhrajnya. Di mana letak huruf fa? Di seri atas nempel pada bibir bawah. Iyun di situ dengungnya. Yunfiqun. Un dibaca panjang, mat arid disukun. Boleh dibaca 2, 4 atau 6. Bagusnya 4. Ya, nanti dalam bahasan mat kita bisa sepakati antara mat arid disukun, mat jaiz, mat wajib itu bisa disamakan. Ya, misal kalau mau 4 ya udah konsisten 4 aja semuanya. Dan di sini dalam ayat 3 ini tadi banyak terdapat mat asli. Nah, maka kita juga harus bisa membunyikan panjang ya pada mat asli itu ya harus semuanya sesuai ya, harus sesuai, harus sama rata, tidak boleh ada yang satu yang panjangnya beda-beda, nggak boleh, tapi harus sama. Ya, gimana caranya? Ya sesuai dengan praktek atau ya bagaimana rasanya saja ya, rasa atau apa namanya, kelancaran dalam bacaan kita. Dan itu masing-masing kita ya, masing-masing kita yang bisa menakarnya bagaimana supaya mat asli 2 harakat itu bisa seimbang semuanya ya, harus dengan rasa. Makanya penting untuk tilawah setiap hari. Ini yang melatih poin pertama sebenarnya, kelancaran bacaan Quran seseorang itu karena keistiqomahan dia dalam tilawah hariannya begitu. Nah, sekalipun nanti para ulama juga membedakan ya tingkatan atau ritme dalam bacaan Quran sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari. Ada tingkatan yang memang pelan sekali ya, seperti praktek kita hari ini karena memang lagi proses belajar. Ada yang sedang ya atau tajwid ya, ada yang hadar bacaan cepat. Maka panjangnya pun nanti berbeda-beda tergantung kecepatan atau ritme bacaan kita. Silahkan praktek yang di Sahil dulu deh, dari kanan ya. Silahkan Bapak. Dari kanan saya. Ya, benar, ayat 3. Ya, kalau sudah berhenti ujungnya harus sukun. Wa yuqimunas shalah. Ya. Nah, razaqna tadi kurang terdengar razaqnahum yum dibaca dengan ikhfa. Bagus. Lanjut. Di tidak boleh ditekan. Wa yuti karena di depannya. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya. Lagi. Wa yuqimunas shalah. Ya, qimu harus seimbang yang kita sampaikan tadi, 2 harokat. Dari wa yuqi boleh langsung.
ويقيمون الصلاة. Razaq, ada pantulan sedikit. Wa mimma razaqna. Iya. Lanjut berikutnya. Ya. Bagus. Lanjut, Iki. Iya, bagus, Masya Allah. Lanjut. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus, lanjut. Yunfiqun. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus, lanjut. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus, lanjut. Langsung, boleh. Iya, nggak apa-apa. Buat Bu Evin. Oh, siapa? Ayo. Iya. Bagus, lanjut. Baik. Bapak langsung atau ya boleh. Silakan. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Razaq, zai, ya, ada sifat sofir, ya, ada sis sedikit pada huruf zai. Razaqnahum yunfiqun. Catatan di ikhfa memang dia nunnya sudah tidak terdengar jelas lagi, ya, karena dengung itu enggak dibaca Iyun itu belum masuk dengung, tapi iyun langsung kepada makhraj rufa'nya. Ya, tidak boleh terdengar seperti bunyi asli zahirnya nun, nani nuban yun. Kalau masih terdengar yun,
maka belum masuk ke ikhfa. Tapi yumfi yumfi, ya, tempelkan gigi seri atas pada bibir bawah, ya. Kalau terbaca yun berarti izhar nanti harinya, ya. An'amta nah emang dibaca jelas karena hukumnya izhar. Tapi di sini nun sukun bertemu fa, hukumnya ikhfa. Berarti nunnya tidak boleh lagi terdengar jelas, harus dengung. Yunfi, bukan yun, bukan pada nun sukunnya yang ditekannya. Yunfi, tapi pada makhraj huruf fa. Yunfiqun. Baik, berikutnya yang di Zoom silahkan dari Bu Deska. Terdengar? Oh iya benar tadi kelewat, ya benar. Satu lagi. Silahkan. Baik, Masya Allah. Bagus. Berikutnya yang di Zoom silahkan dari Bu Deska. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimu harus sama, seimbang bunyi mad dua harakatnya. Wa yuqimunas shalah. Nah, sekali lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iya. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, Masya Allah, barakallah. Berikutnya Bu Revi, silahkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, Masya Allah, barakallah fiik. Berikutnya Ibu Leli, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaq zai jim berbeda makhrajnya. Razaqna, sekali lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya, Masya Allah, barakallah fiik. Berikutnya Ibu Vivi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, tadi putus nafasnya di tengah. Kita wakafkan ya ketika nafas tidak mampu mencapai sampai akhir ayat, maka diperboleh untuk wakaf pilihan, tidak sampai batas akhir nafas. Tapi dengan syarat ibtida'nya, memulai bacaannya mengulang sedikit dari belakang. Misal tadi
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Boleh berhenti di situ. Ulang sedikit. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tadi juga bil ghaibi tidak boleh ditekan bi-nya. Ketika ditekan nanti bisa menambah harokat. Bil ghaibi wa yuqi. Udah nambah itu harokatnya. Bil ghaibi wa yuqi. Nah, sekali lagi boleh diulang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Safar, silakan. Nggak ada, Bu Lindia boleh. Oh gitu. Baik, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Kita ulang sekali lagi. Hari ini cukup satu ayat aja. Setelah ini kita praktek huruf, insyaallah. Nah, tadi sedikit catatan ya sebelum kita ulang. Alladzina yu'minu. Nah, Hamzah itu berdekatan makhrajnya dengan ain. Jangan sampai ke bawah ke huruf ain. Beda. Ya, memang dekat. Hamzah di pangkal, sedangkan ain di tengah tenggorokan. Ya. Hamzah letaknya di pangkal tenggorokan, sedangkan ain letaknya di tengah tenggorokan. Alladzina ba beda ya. Yu'minuna bil ghaibi, di hati-hati harus cepat ya, langsung masukkan suara kita ke huruf setelahnya. Bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tidak boleh terlalu lama ditekan sehingga mengeluarkan harokat. Wa yuqimunas salata. Asalnya di sini mad asli la. Ketika kita waqafkan, maka dia berubah menjadi mad arid lis-sukun. Mad asli dibaca 2 harokat, sedangkan mad asli arid lis-sukun karena waqaf, maka boleh dibaca lebih dari 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Wa yuqimunas shalah. Jadi jangan sampai ketika tadi kita sampaikan la di sini mad asli, ketika berhenti 2 harakat jangan, boleh lebih ya. Shalah. Nah, ketika pengulangan baru la-nya dibaca 2 harakat. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Catatan juga huruf qaf. Hati-hati jangan sampai ketukar sama kaf. Qaf, kaf satu makhraj. Letaknya di pangkal lidah. Qa, qi, qu, baq, ka, ki, ku, bak, bak, baq, bak. Beda. Makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Nah, ini tujuan daripada kita membahas atau mempelajari sifatul huruf kemarin. Nah, kemudian wa mimma gunna, dengungnya itu kadarnya, panjangnya sesuai dengan bacaan kita. Karena bacaan kita ketika proses talaqi ini bacaan pelan, maka dengungnya akan lebih terasa panjang. Wa mimma razaqna Nah, itu diperbolehkan. Yunfiqun juga sama. Ya, untuk kelihatan dengungnya ikhfa. Ya, hukum ikhfa. Yunfiqun. Boleh dipanjangkan sesuai dengan kadar bacaan kita, ritme atau kecepatan bacaan Al-Qur'an kita. Semakin cepat maka durasinya akan semakin kecil. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Kalau bacaannya cepat, maka kadar dengungnya itu akan lebih, atau durasinya akan lebih kecil. Nah, kita ulang sekali lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 1, 2, 3. bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 1, 2, 3. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun, bukan yun ya, tapi yum langsung masuk ke bunyi dengungnya. Nun itu tidak dibaca jelas lagi. Kalau nun sukun dibaca jelas, maka masuk ke hukum izhar hanya pada huruf 6 huruf ya. Hamzah, ain, ha, kha ya, kemudian ha ya. Satu lagi kha, ain, ha, 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin ya. Nah, ada 6 huruf izhar. Allah Ta'ala alam. Berikutnya kita akan coba praktekkan. Mudah-mudahan hari ini bisa dapat 2 huruf. Nah, kita ulang sedikit dari pengenalan awal kemarin ya, tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf itu terbagi kepada 5 ya Bapak sekalian. Yang pertama ada al-jawf, berupa rongga, dimulai dari rongga tenggorokan sampai kepada rongga mulut. Nah, apa yang keluar dari sini? Huruf-huruf mad. Nah, huruf-huruf mad semua keluar dari rongga al-jawf. Nuhiha, semua huruf mad ya, semua huruf mad keluarnya dari rongga al-jawf. Nah, ini makhraj yang pertama. Yang kedua ada al-halaq, tenggorokan. Nah, insyaallah hari ini kita akan praktek bagian yang pertama. Bagian tenggorokan yang pertama itu ada hamzah dan ha dan seterusnya nanti. Kemudian yang ketiga ada makhraj al-lisan, lidah ya, mulai dari pangkal, tengah, sisi sampai ke ujung ke gusi, ujung ke gigi seri atas, ujung ke gigi seri bawah, ujung ke antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, itu ada huruf-hurufnya dan terbanyak ya. Makhraj al-lisan itu terdapat banyak huruf. Kemudian yang keempat asyafatan atau asyafatain, 2 bibir yang nempelkah atau berbentuk monyongkah, atau gigi seri atas ke bibir bagian bawah. Di situ ada huruf-huruf hijaiyah juga. Yang terakhir ada al-khayshum, ini khusus untuk bunyi ghunnah, bunyi dengung, itu keluarnya lewat rongga hidung. Kalau hidung ketutup, pilek ya, maka tidak sempurna bacaan ghunnahnya. Baik, hari ini kita akan awali dengan huruf yang paling dalam, paling dasar, yaitu hamzah ya, hamzah. Nah, hamzah atau ketika kita membunyikannya maka bunyinya adalah a, i, u, ba. Nah, hamzah. Di mana letaknya? Aqsal halqi min taqatil awtari sawtiyati. Aqsal halqi, pangkal dari penggorokan ya, yang terletak atau areanya tepatnya letaknya di autaris sawtiyah, pita suara. Nih, pita suara. Jadi di tenggorokan kita ada apa, semacam katup gitu ya. Pita suara, tempat keluarnya suara atau nafas. Ada satu rongga lagi untuk makanan, benar tidak? Dikenal dengan istilah kerongkongan, benar? Atau bukan? Ya, kan ada 2 rongga gitu. Satu rongga berupa pita suara, ya, tempat keluarnya suara, pas pada
pita suara. Nah, sifatnya ini sudah masuk ke langsung pada sifatnya. Kemarin kita bahas secara umum pengertian sifat huruf. Ada yang tidak mempunyai lawan, ada yang sifat yang mempunyai lawan. Nah, di sini sudah ada langsung gabungannya. Ternyata huruf hamzah itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 sifat. Ya. Yang pertama sifat huruf hamzah itu syiddah. Apa itu syiddah? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Syiddah. Nah, suara tertahan. Ya. Syiddah lawannya rokhawah. Ada pertengahan antara syiddah dan rokhawah, bainiyah atau tawassut. Nah, apa maksudnya suara tertahan? Ya, berarti ketika membaca atau mengeluarkan bunyi huruf hamzah dibaca dengan kuat dan cepat. A. Tidak ada orang baca huruf hamzah enggak. Tapi A. Kalau A berarti sudah masuk huruf mat di sana. Makanya jadinya bukan lagi bagaimana membunyikan huruf hamzahnya, tapi lebih kepada penambahan huruf setelah hamzah berupa huruf mat. Ya. Aslinya hamzah dibaca dengan suara syiddah, kuat, cepat dan tertahan. Itu ringkasnya. Kalau di buku kan panjang. Syiddah adalah panjang ya. Ringkasnya syiddah, tertahannya suara. Ketika kita membaca A, I, U, ba, ya, tidak diperpanjang. A, I, salah. Tapi A, I, U, ba, yuk minuna yang tadi. Yuk minuna. Nah, itu sifat yang pertama dari huruf hamzah, tertahannya suara. Yang kedua, jahar. Masih ingat apa itu jahar? Iya, benar. Kalau syiddah itu suara, syiddah rokhawah bainiyah itu suara, ya. Sedangkan jahar lawannya hamas itu nafas. Hamas mengalirnya nafas, maka jahar tertahannya nafas. Itu singkatnya. Ya, kalau di buku panjang banget itu penjelasannya. Nah, syiddah tertahan suara, sedangkan jahar tertahannya nafas. Nah, kita bisa bedakan huruf yang mempunyai sifat hamas, misalkan yang nafasnya dibaca ketika membaca nafas mengalir. Contoh yang paling jelas huruf ha. Ha. Nafas banyak keluar. Beda dengan hamzah a. Tertahan nafas. Ya, tertahan. A, I, U, ba. A, I, U, ba. Nah, itu ringkasnya. Syiddah tertahan suara, jahar tertahan nafas. Itu inti awalnya di dua ini. Nah, adapun yang lainnya itu penyempurna sebenarnya. Yang ketiga adalah istifal. Masih ingat istifal ringkasnya apa artinya? Lidah turun, suara tipis. Mana huruf yang suaranya tebal? Mengeluarkan vokal huruf O. Misal so, bo, po. Sedangkan hamzah enggak. Hamzah dibaca dengan suara tipis karena lidah turun. Ya, seperti gambar yang tadi ini. Posisi lidah kita turun, tidak naik. Ya. Yang di grup ini yang kami share masih itu ya. Oh, yang di Zoom. Nah, ini dia. Istifal, lidah turun maka suara tipis. Berikutnya yang keempat adalah ismat. Nah, ini ismat ini nggak ada di buku. Ismat itu huruf
yang dibaca dengan dengan berat ya, dengan berat atau tertahan. Kenapa dihilangkan dari buku Syafi'i ini? Alasannya karena kurang berkena ya. Alasannya sifat ismat nanti lawannya izlaq namanya. Lawannya izlaq itu kurang bersinggungan langsung. Ini lebih kepada gambaran huruf hamzah itu dibaca dengan suara yang berat. Itu karena letaknya di pangkal penghorokan a, i, u, ba, huruf yang berat. Berbeda dengan huruf-huruf yang dibaca dengan suara yang ringan, yang mudah, yang tidak tertahan. Ya, biasa huruf-huruf depan. Ya, misal huruf nun, na tidak sulit dibaca dengan suara yang mudah. Nah, yang terakhir sifat daripada huruf hamzah adalah infitah. Infitah artinya apa, Bapak Ibu? Ya, lidah menjauh dari langit-langit. Nah, posisi lidah kita untuk sifat infitah itu bagian depannya, ya, bagian depan. Ketika kita membaca hamzah a, maka lidah menjauh a, nggak nempel a, tapi a, lidah kita menjauh dari langit-langit. Baik. Oh ya, tadi belum kami jelaskan ulang sifat huruf itu artinya tata cara pengucapan huruf hijaiyah, tata cara bagaimana membunyikan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah. Nah, dan sifat-sifat itu terbagi kepada banyak. Kemarin ada yang mempunyai lawan dan ada yang tidak mempunyai lawan. Dan sudah kita sebutkan, yang kita sebutkan ini semuanya adalah sifat-sifat yang mempunyai lawan. Adapun sifat yang tidak mempunyai lawan tidak ada pada huruf hamzah, hanya ada pada huruf-huruf tertentu saja. Nah, kita coba dengarkan suara dari Syekh Aiman Suwaid. Ya, ini ulama tajwid dari Suriah. Ya, ulama tajwid dari Suriah, hafizahullah. Beliau masih ada sekarang. Ya, beliau ahli di bidang ilmu tajwid dan mempunyai kitab khusus dalam ilmu tajwid, bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aiman Suwaid. A, U, I, A, U, I, A, U, I. Nah, A, U, I. Posisi apa namanya bibir kita ya ketika berharakat huruf hijaiyah yang berharakat fathah atau kasrah, ya, hanya terbuka saja. A, khususnya A, afwan, huruf yang berharakat fathah, posisi bibir kita ya terbuka. A. Ketika dhammah maka dimonyongkan. U, kasrah maka bibir kita melebar ya. I. A, U, I. A, U, I. Baik, 1, 2, 3. A, U, I. A, U, I. Nah, kita dengarkan berikutnya. Ya, bi, ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, terdengar jelas bahwa huruf hamzah ketika kita membunyikannya ya, maka suara dan nafas kita tertahan. Contohnya tadi yang dibaca Syekh, fa innal jahima hiyal ma'wa. Ma'wa tidak diperlambat, ma'wa, tapi ma'wa menandakan suara dan nafas kita tertahan. Nah, fa innal jahima hiyal ma'wa. 1, 2, 3. Fa inna jahinal ma'wa. Ma'wa as-sama. As-sama. Suara kita tertahan.
Nah, dan tidak ada pantulan as-sama, ya, tidak ada pantulan pada huruf hamzah. Bi, ya, jadi langsung terpotong habis, nggak boleh di perpanjang. Ya, tapi ya, ma, fa innal jahima hiyal ma'wa, ma'wa. Ayat bawahnya kita dengarkan. الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة ya, langsung habis terpotong. Enggak boleh dipanjang-panjangkan. Wal mu'tafi, enggak. Wal mu'tafikata ahwa, ahwa. Juga ketika dia berharokat fathah. Ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. 1, 2, 3. Nah, wal mu'tafikata ahwa, bacaan yang kedua ini ya. Ini suara Syekh Mahmud Khalil Al-Husain. الله يسانهم يعمهون. Contoh yang kedua ini. Tepatnya ketika huruf hamzah berharokat fathah, dhammah, ya, maka sama seperti yang tadi ketika dia berharokat fathah atau sukun, ya. Qul a'unabbi'ukum, tidak boleh diperlambat pada huruf bunyi huruf hamzah. Kenapa? Karena sifat syiddah, jahar yang melekat padanya, suara dan nafas yang tertahan. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Kita dengar sekali lagi. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Baik, 1, 2, 3. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak, kita coba praktekkan yang ada di buku halaman 44. Silakan Bapak Ibu buka. A, I, U. Baik, sudah? Ada pertanyaan? Tidak ya? Alhamdulillah sangat jelas insyaallah. Ya, sifat huruf hamzah kami ulang lagi. Yang pertama syiddah, tertahannya suara. Yang kedua jahar, tertahannya nafas. Yang ketiga istifal, lidah turun maka suara menjadi tipis. Yang keempat infitah, ya, lidah menjauh dari langit-langit. Ismat dikecualikan. Dan letaknya aqsal halqi, pangkal tenggorokan, min taqatil autari sautiyati, ya, yang letaknya areanya itu pada bagian pita suara. Nah, pada bagian pita suara. Kita praktekkan yang ada di halaman 44. Di sini gabungan, ya, yang mana
semua kondisi huruf hamzah akan kita jumpai dalam bacaan Al-Quran sudah tergabung dalam satu kalimat ini. Baik ketika dia berhadapan dengan huruf mad, ketika dia sukun, ketika dia harakatnya fathah, kasrah, dhammah, ketika bertemu nun sukun, ketika letaknya di akhir, ketika berharakat fathatain, ya, maka ada di sini. Nah, i u a, 1 2 3. I u a. Nah, nah boleh ya, tapi kenapa? Karena suara dan nafas yang tertahan. Nah, i u a, 1 2 3. I u a. Nah, u an ani a na minal mu'an. Kita berhenti di situ. 2 huruf sukun, ketika kita wakafkan maka dua-duanya harus terdengar. Dan ini akan kita dapati nanti di Al-Quran. Nah, u an ani a na minal mu'an. 1 2 3. U an ana minal mu'an. Nah, mu'an, ya. Mu'an. Jika wakaf ada itu nanti ya. Misal baksun. Ya, ketika mewakafkan bacaan pada 2 huruf sukun, maka kedua-duanya harus terdengar bunyinya. Nah, ulang sedikit dari minal. Minal mu'nima i an ani a. 1 2 3. minal mu'nima an. Baik, kalau kita urutkan dari a, i, u itu berupa mad asli, teman tabi'i, dibaca dua harokat. Terus a, berarti hamzahnya sukun. U, mad asli juga. An, ani, a, na, an, a. Harokat tanwin bertemu hamzah, maka hukumnya izhar, dibaca jelas. U, an, ani, a. Tidak boleh dibaca dengung. U, an, a. Salah. U, an, ani, a, na, minal mu'an. Waqaf pada 2 huruf jaiyah, maka dua-duanya harus diberikan haknya. Jangan yang terdengar minal mu atau lebih parahnya minal mun. Nah, dan ini sudah kita praktekkan dulu dalam surat An-Nasr, ya, wal Fath. Yang paling sering sudah mendekati Ramadan. Ketika membaca surat Al-Qadar, biasa imam tarawih itu nggak pernah tertinggal surat Al-Qadar. Dan hampir semua surat, semua ayat dalam surat Al-Qadar diakhiri dengan 2 huruf sukun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Benar atau salah? Qadr. Nah, badal ada ro sukun. Yang benar qadr. Baik, ini sering kita jumpai dalam Quran, tapi pada prakteknya kadang-kadang masih banyak kesalahan. Nah, minal mu'ni ma'ian, i juga mad asli, an ani a. Nah, ani an dalam Al-Quran ketika waqaf maka termasuk ke dalam mad aiwad, namanya mad aiwad, yang letaknya pada waqaf atau akhir bacaan. Jadi hurufnya itu di sana ada huruf mad dan huruf terakhirnya berharokat fathatain. Ketika kita mewaqafkan maka dibaca 2 harokat sehingga harokat tanwinnya tidak dibaca lagi. Ani'an menjadi ani'a. Mana contohnya dalam Al-Quran? Surat Al-Adiyat. Asalnya tulisannya wal 'adiyati dhabhan. Ketika waqaf dhabha dibaca 2
harokat. Nah, ini bagian dari prakteknya. Baik, silahkan dimulai dari kanan atau kiri? Dari kanan lagi, kanan kami. Silahkan Bapak. A, I, U, A. Ini agak sedikit menantang ya prakteknya. Iya. 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 Lanjut. Iya. Benar. U an ani a na minal mu'an. Ya. Baik, bagus. Iya. Iya. Iya, benar. Bagus, lanjut. Iya. Iya, bagus. Lanjut. Mu'an. Ya, ani a, maka dua-duanya harus terbuka mulutnya. Ani a. Iya, benar. Kalau kurang terbuka mulut, maka bunyi hamzah bisa kurang sempurna. Ani a, Nah, bagus. Lanjut. Ya. Iya. Ma'ian. Iya. Lanjut. Baik, lanjut. Mu'an. Ya. Baik. Ya. Baik. Lanjut. Aniha. Baik, dua harakat di akhirnya. Baik, berikutnya yang di zoom mulai dari atas. Bu Vivi, silahkan. A, I, U, A. Iya. U, an, ani, a, na, minal mu'an. Minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Baik, bagus. Berikutnya Bu Susan, silahkan.
babi buab Belum, masih hamzah. buban bani bana minal mubani mabiban bani ban. Baik, Ibu Susan, afwan, prakteknya masih yang baris pertama, yang huruf hamzah dulu. I, u, ba, yang baris pertama huruf hamzah. Yang pertama aja. Iya, benar. Suaranya nggak jelas Ustadz, maaf ya. Saya udah Iya, nyariin nggak tapi nggak apa-apa. kedengeran saya. Baik, huruf hamzah yang baris pertama. Silahkan. I, u, a. I, u, a. U, an, ani, a, na, minal mubni, ma, i, an, ani, an. Tayyib, Masya Allah. Bagus. Kemudian berikutnya Bu Deska, silahkan. I, u, a. U, an, ani, a, na, minal Iya. ni, ma, i, an, ani, a. Tayyib. Berikutnya Ibu Revi, silahkan. I, u, a. U, an, ani, a, na, minal ni, ma, i, an, ani, a. Tayyib. Bagus. Berikutnya Ibu Leli, silahkan. I, u, a. Nah, hati-hati, huruf hamzah berdekatan dengan huruf ain, tidak boleh tertukar. A, i, u, ba, a, i, u, a. Nah, sekali lagi. I, u, a. U, an, ani, a, na, minal mu'an. Iya. Minal mu'ni, mani, an, ani, a. Minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Sekali lagi. Minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu. Baik. Bu Ade lagi kurang fit ya. Baik. Nah, jadi hamzah catatannya dari semuanya yang sudah praktek memang sedikit kebanyakan memang ya kesalahan pada hamzah itu, yaitu kurang terbukanya mulut ketika dia berharokat fathah sehingga keseringan huruf hamzah terbaca miring atau mengeluarkan bunyi ya. A'udzu billah, harusnya a'u. Nah, qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'u. Hanya butuh gerakan mulut untuk terbuka lebih lebar. Nah, itu untuk semua huruf. Semua huruf hijaiyah yang berharokat fathah, maka posisi bibir kita, ya, mulut kita terbuka, ya, seperti di gambar tadi. Nah, tidak tertutup tapi terbuka. I. Ya, ada nanti buku-buku tajwid yang gambarnya langsung ya, tiga gambar, baik ketika harokat fathah dengan bibir yang terbuka, mulut yang terbuka lebar. Kemudian ketika berharokat kasrah, maka bibir kita melebar ke samping dan bagian bawahnya turun, ya. Kasrah artinya pecah, ya, bibir kita melebar. I. Nah, berbeda ketika huruf hijaiyah itu berharokat dhammah, maka mengikuti makhraj dari huruf waw.
Sedangkan makhraj huruf waw letaknya di asyafatan, dua bibir yang berbentuk bulatan. Ya, wa, u, a terbuka, i bibir melebar samping kiri kanan, juga bibir bawahnya turun, i, u bibir dimonyongkan, a'udzu, dan gerakan bibir kita ini, lidah, ya, semua itu akan kembali kepada kesempurnaan pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Makanya penting untuk gerakan mulut, ya, termasuk posisi lidah, naik turunnya itu harus tepat, harus sesuai. Ya, untuk apa? Kesempurnaan ketika kita mengeluarkan suara atau bunyi dari huruf-huruf hijaiyah. Makanya penting untuk mempelajari bab sifatul huruf. Tidak cukup kita paham secara makhraj saja, tempat-tempatnya, nggak cukup. Tapi juga harus disertai sifat huruf, lebih kepada tata cara pengucapannya itu. Nah, dan ini huruf hamzah kebetulan ya masih sifat-sifat yang mempunyai lawan saja. Nanti ada huruf-huruf selain hamzah yang sifatnya itu tidak hanya sifat yang mempunyai lawan, tapi juga masuk dianya sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Seperti bahasan yang sudah pernah kita bahas di pertemuan terakhir. Ada sifat huruf, misalkan tafashi pada huruf shin. Ada sifat huruf istitalah, ya, suara memanjang pada huruf dhad. Ada sifat huruf inhiraf, menyimpangnya makhraj pada huruf lam dan ra. Ada juga sifat huruf sofir, ya, sofir bunyi desis, ya, atau seperti pada huruf sin, sad sama zai, ya, razaqna tadi praktek surah Al-Baqarah, maka harus disertai sifat-sifat tersebut, tata cara pengucapannya. Nah, karena kalau kita hanya mencukupkan pada makhrajnya saja, nanti sulit membedakan huruf-huruf yang letaknya di satu makhraj. Ini aja antara hamzah dan ain yang jelas-jelas makhrajnya berbeda. Pangkal tenggorokan dengan tengah tenggorokan harus yang mampu untuk bisa kita bedakan, karena sangat berdekatan. Bagaimana lagi dengan huruf yang jelas-jelas dia satu makhraj? Ya, misalkan huruf yang letak di pangkal lidah, qaf dan kaf. Kalau kita belum paham sifatnya, maka sulit membedakan antara qaf dan kaf. Qaf dibaca kaf, kaf dibaca qaf. Ya, gitu sebaliknya. Nah, makanya penting untuk mengetahui sifat al-huruf. Nah, adapun hamzah makhrajnya aqsal halqi, pangkal tenggorokan, min taqatil awtari sautiyah, tepatnya pada area pita suara. Nah, pita suara kita tertutup atau terbuka, Ibu? Tertutup, ya. Nah, sesuai dengan yang ada di gambar. Hamzah, pita suara kita tertutup. Nah, berbeda dengan ha, maka terbuka sedikit sesuai dengan yang ada di gambar tadi. Nah, kemudian adapun sifatnya kita ulang lagi. Yang pertama syiddah, tertahannya suara. Yang kedua jahar, tertahannya nafas. Yang ketiga istifal, lidah turun, suara tipis. Yang keempat infitah, lidah menjauh dari langit-langit. Adapun ismat, ini tambahan. Nah, tambahan yang menggambarkan huruf tersebut sulit atau mudahnya dalam pengucapan, atau tertahan atau tidaknya dalam pengucapan. Nah, adapun huruf hamzah termasuk huruf yang ismat, huruf yang sulit atau berat, ya, ketika pengucapannya. Kenapa? Karena letaknya pada bagian huruf yang paling dalam. Nah, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Kalau tidak, kita lanjutkan satu huruf lagi insyaallah. Tapi sudah mau jam 3 ini, ya. Mau sampai asar atau sampai jam 3 aja jedanya? Oke. Karena tadi kita mulai telat, ya, setengah jam, jadi kita tuntaskan sampai mendekati azan asar aja. Baik. Kemudian kita lanjutkan satu huruf lagi, yaitu huruf H, ya.
Nah. Adapun yang satu makhraj dengan hamzah itu adalah huruf H. Baik. Makhraj masih di al-halaq, ya, berupa harful H, huruf H. Nah, di mana letaknya sama? Aqsal halqi min taqatil awtari sautiyati. Ya, pangkal penggorokan, ya, tepatnya pada area pita suara. Nah, di sini yang bedanya apa antara hamzah dan ha pada sifatnya. Adapun pada makhrajnya sama. Ya, pengertiannya masih sama ini. Aqsal halq. Ya, pangkal penggorokan pada pita suara. Tepatnya pada pita suara. Nah, adapun sifat daripada huruf ha yang pertama adalah rakhawah. Ar-rakhawah lawan daripada sifat hamzah tadi syiddah. Syiddah tertahannya suara, maka rakhawah suara yang memanjang atau mengalirnya suara. Nah, ketika mengucapkan atau membunyikan huruf H, maka harus dengan suara yang memanjang. Ha. Enggak cukup dengan ha, belum sempurna. Ya, penyebutan huruf H tersebut. Ha. Beda dengan hamzah, a. Dibaca dengan suara yang kuat dan cepat. Sedangkan huruf H sifatnya rakhawah, suara mengalir. Ha. Nah, yang kedua sifat daripada huruf H adalah hamas, lawan dari jahar. Hamas lawan daripada jahar. Kalau jahar tertahannya nafas, maka hamas mengalirnya nafas. Nafas kita mengalir deras, kuat. Ya. Disertai dengan suara yang memanjang. Suara memanjang, nafas juga memanjang. Atau suara mengalir, nafas mengalir. Nah, ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Memanjang suara. Yang ketiga sifatnya sama dengan hamzah, istifal, lidah turun, maka suara tipis, ya, nggak dibaca ho, ya, ha, tidak ho. Kemudian infitah, lidah menjauh dari langit-langit. Ketika kita mengucapkan ha, ya nggak nempel, nggak bisa nempel, tapi harus menjauh. Ha. Kemudian ismat, ya, ismat. Nah, berarti termasuk juga huruf yang sulit, ya, termasuk huruf yang sulit atau tertahan ketika kita membacanya atau membunyikannya. Nah, baik, kita dengarkan suara dari Syekh Aiman Suhaimi. الصراط وجوه فعلوه أنتم اهدنا الصراط وجوه فعلوه. Baik, kalau soundnya lebih gede, lebih terdengar ya suara Syekh. Memanjangnya itu ya, Nah, ihdinas sirata, ya. Rakhawah terlihat jelas pada ketika dia berharakat sukun. Ihdi, suara yang memanjang disertai dengan hamas, ya, nafas yang mengalir. Wujuh fa'aluh. Nah, kita coba dengarkan contoh yang ketiga ini, ya. له
له تمهيدا طيب ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا هد lahu tamhi hi. Nah ini ada tiga harokat nih, harokat fathah, dhammah, kasrah. Nah, dibaca dengan suara yang memanjang dan nafas yang mengalir. Wa mahadtu lahu tamhida. Baik, 1, 2, 3. Afwan, belum di-share yang di Zoom. Dari tadi belum di-share yang di Zoom. Baik, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, wa mah 11-nya. Wa mahilhum ya. Bisa kita merasakan sendiri ya, dengan suara yang memanjang dan nafas yang mengalir kuat ya. Kita lihat contoh yang bawah ini. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهili suara yang memanjang, nafas yang mengalir. Amhilhum ruwaida, amhilhum ruwaida. Ha hi hu bah ah. Nah, kita kembali ke buku praktek pada halaman 45 ya. Terakhir sebelum kita break sholat asar. Nah, huruf H di halaman 45 baris kedua dari bawah. H bukan di dada. Kecapean. Dah habis apa? Dah selesai ya. Yang ayat itu putus lagi. Kenapa? Karena terlalu ditekan di dada. Ha normal biasa aja. Ha tanpa harus ditekan, tanpa harus dibuat-buat. Ha hi hu bah. Nah, ha hi hu ah. 1, 2, 3. Kalau masih terasa berat, berarti suara masih dada. Ya. Harus semua santai. Ha hi hu ah. Harus keluar dengan rasa yang nyaman ya. Ha seperti ya, langsung habis napasnya. Habis tarik langsung habis karena hasukun. Hi hu 1, 2, 3. Ya. Huhan hanihah naminal muhn. 1, 2, 3.
hanihan minal Tuhan hanihahna minal muhn. Tuhan Satu, dua, tiga. nama minal muhn Minal muhni mahihan haniha. minal muhni mahihan Minal muhni mahihan haniha. Sampai ada rasa berat dalam pengucapan. Kalau masih berat, berarti masih salah pengucapannya ya, masih di dada bawahnya. Catatannya dua aja. Suara memanjang, nafas mengalir. Ya. Suara memanjang hi, sertai nafas yang mengalir. Silakan. Bapak. Iya. Iya. Terus lanjut. Masih kurang memanjangnya. Suara memanjang, nafas mengalir. Iya, benar. Iya. Baik, bagus. Lanjut. Dulu. Ya. Ini tidak boleh panjang. Minal muhni mahihan. Masih kurang terdengar memanjang sebenarnya tadi. Nah, suara yang memanjang itu bagian dari sifat huruf ha itu sendiri. Nah, lanjut. Iya. Iya, bagus. Lanjut. Iya. Mahihan. Insyaallah bagus teman. Masih agak kurang memanjang sedikit. Baik, lanjut. Baik, bagus, lanjut.
Iya. Baik, bagus, lanjut. Iya. Baik, lanjut. Iya, lanjut. Baik, bagus, lanjut. Iya. Baik, berikutnya yang di Zoom dari Bu Susan, silakan. Dari Bu Susan, silahkan yang di Zoom. Masih di mute ya. Silahkan. Hahi hu ah Ya. huhan hanihah na minal muhni mahihan hanihan. Baik, haniha. Nah, berikutnya Bu Vivi, silahkan. Hahi hu ah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Baik, tadi sedikit kurang memanjang. Ha hi hu ah. Nah, pada nafasnya. Baik, bagus. Lanjut, Bu Deska. Hahihuah Ya. huhan hanihah na minal muhni Ya. minal muhni mahihan haniha. Baik, bagus. Lanjut, Bu Leli, silahkan. Hahi hu ah huhan hanihan na minal muhni mahihan haniha. Baik, insyaallah bagus. Ya, cuma di tadi na minal muhn. Ketika sukun pada dua huruf juga sama, maka harus dipanjangkan, diberikan hak, sempurnakan hak huruf H dulu. Muhn. Nah, baik, bagus. Lanjut Bu Revi. Hahihuah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Baik, bagus. Berikutnya Pak Safar, silahkan. Hahihuah Iya. huhan hanimah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Nah, ketika waqaf di dua huruf, misalkan dalam Quran nanti kita dapati dua huruf sukun pada waqaf, maka dua-duanya harus dibunyikan. Minal muhn. Nah, minal muhni mahihan. Hahi hu ah huhan hani. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah, selesai untuk pertemuan hari ini. Kesimpulannya ya, pada dua huruf yang kita pelajari, yang pertama tadi huruf hamzah
itu makhrajnya sama dengan huruf H. Aqsal halqi min taqatil awtari sawtiyati. Ya, pangkal tenggorokan tepatnya pada area pita suara. Ya, huruf hamzah sifat pertamanya adalah syiddah, ya, syiddah suara tertahan, kemudian jahar nafas tertahan. Nah, adapun posisi lidah sama dengan ha, istifal, lidah turun, suara tipis. Kemudian juga infitah, lidah menjauh dari langit-langit. Sedangkan huruf ha yang barusan kita praktekkan, huruf ha sifatnya rokhawah. Justru lawan dari sifat syiddah yang dimiliki oleh huruf hamzah. Rokhawah suara yang memanjang. Ya, suara yang memanjang. Kemudian yang kedua sifatnya hamas, lawan dari jahar. Hamas nafas yang mengalir. Ya, ha, hi, hu, bah. Dibaca dengan suara yang pelan, santai. Jangan sampai ada penekanan di dada khususnya, karena nanti bisa memendekkan nafas kita sehingga enggak selesai, ya. Enggak sampai ke akhir ayat. Terputus lagi di setiap huruf ha-nya. Nah, kemudian sifat berikutnya istifal sama dengan hamzah, lidah turun, suara tipis. Infitah juga sama, lidah menjauh dari langit-langit. Ya, ketika membaca huruf ha, tidak mungkin nempel. Ha, nggak bisa nempel, tapi menjauh. Nah, seperti yang ada di gambar pada modul ya, tadi ya. Nah, sama posisi lidah ketika membaca huruf hamzah dan huruf ha itu posisinya sama, lidah turun. Nah, istifal itu lebih pada posisi lidah bagian dalam. Ya, istifal lawannya isti'la. Ya, maka posisinya lebih kepada bagian pangkalnya, pangkal lidah. Ya. Nah, adapun infitah lawan daripada sifat itbaq, ya itbaq ya berarti nempel antara lidah dengan langit-langit ketika membaca huruf tersebut, maka lebih kepada posisi bagian depan di sini ya. Sekalipun juga nanti mencakup pada bagian yang ke belakangnya. Nah, adapun secara teorinya kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan lagi ya di huruf-huruf yang lainnya. Mudah-mudahan tetap semangat dan Allah selalu mudahkan kita dalam setiap praktek hurufnya ya, karena kesempurnaan bacaan Al-Quran seseorang ya, itu kembali kepada ya, proses awal dalam belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar ya, tentunya dengan ilmu tajwid. Dan adapun dalam bahasan ilmu tajwid, dua bab yang paling penting, yang paling utama yang harus kita kuasai adalah makharijul huruf dan sifatul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf dan bagaimana tata cara membaca huruf demi huruf dari tempatnya tersebut. Kita sudah tahu tempatnya, ketika membacanya proses mengeluarkan, membunyikan suara, membunyikan huruf dengan suara itu juga butuh tuntunan ya, ada teknisnya, ada caranya, tata caranya. Maka cara-caranya itu ya dibahas dalam bab sifatul huruf, sifat dari huruf tersebut. Begitu juga nanti posisi gerakan mulut kita, dimulai dari gerakan lidah naik turun nempel segala macam ya, sampai kepada posisi bibir kita ya, terbuka, tertutup atau agak tertutup dan monyong ya, semua itu untuk kesempurnaan pengucapan huruf hijaiyah ya. Semua kembali kepada sifat huruf. Kalau dua bab utama ini kita sudah memahaminya, maka insyaallah akan lebih memudahkan kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tersisa nanti hukum-hukum kecilnya ya, tersisa nanti hukum dengungnya sama hukum matnya. Nah, intinya itu dia makharijul huruf, sifat huruf, gunnah atau dengung,
kemudian mad. Ya, adapun yang lainnya nanti itu yang menjadikan bacaan kita semakin sempurna, dilengkapi dengan bahasan tebal tipis, misal pada huruf ra, huruf lam, ya, atau ditambah juga dengan bahasan gharibul Quran yang kita harus memahami secara teori, nggak bisa cara praktek langsung, tapi harus dipahami teori tentang gharibul Quran, ya, bacaan-bacaan gharib, bacaan-bacaan asing yang keluar dari kaidah penulisan atau bacaan bahasa Arab biasanya. Dan itu ada bab khusus namanya ilmu gharibul Quran, dan itu nanti ada di bahasan terakhir dari kitab tajwid ini, insyaallah. Nah, setelah kita pahami semua urutan-urutannya dari bahasan tajwid, maka satu hal penting yang menjadikan bacaan Quran kita semakin bagus dan lancar itu ada pada prakteknya, tilawah hariannya. Kalau kita semakin sering baca Al-Quran sambil kita menerapkan ilmu ini tajwid berupa ilmu, ya, tajwid ya, berupa ilmu. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, kita terapkan dalam praktek sehari-hari, dalam tilawah harian kita, maka ini akan menjadikan bacaan Quran kita semakin bagus, ya, semakin bagus. Gitu. Dan harus terus ada peningkatan, harus terus ada murojaah baik secara teori maupun praktek. Teori bisa kita baca, tapi praktek harus dengan talaqi. Ada yang mampu untuk membantu kita atau mengoreksi bacaan kita. Ya, tentu mereka yang sudah mahir dan faham. Ya, jangan sampai salah juga memperdengarkan kepada mereka yang belum paham. Nanti bacaan kita sudah benar malah disalahkan, atau iya semua, ya, artinya benar-benar semua, yang salah pun dibenarkan. Karena kesalahan juga itu nanti bagian dari salah satu bab dalam ilmu tajwid dibahas, ya, tentang lahan, ya, lahan atau kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Ada yang besar, jali, ada yang khafi, ringan, atau yang tersembunyi. Makanya catatan dalam khususnya bahasan fikih itu, ya, jangan sampai bacaan Quran surat Al-Fatihah kita yang merupakan rukun sholat terdapat lahan jali, kesalahan besar. Kenapa? Karena bisa membatalkan sholat kita, ya, khususnya di Al-Fatihah. Karena mazhab Syafi'i Al-Fatihah bagian dari rukun sholat, ya. Nah, adapun yang lain, misalkan dengungnya kurang, panjang pendeknya kurang, yang enggak mengubah makna dari maksud ayat, nah itu nggak masalah, dimaafkan. Tapi ya tetap kalau kita tidak belajar, ya kita berdosa, ya, kalau salah dalam bacaan Al-Quran. Tapi kalau kita belajar dan ada kesalahan, maka itu dimaafkan. Bahkan kita memperoleh pahala ajran, ya, dapat pahala 2. Walaupun bacaan Quran kita masih terbata-bata, belum lancar, nggak masalah. Allah menghargai kita dengan 2 pahala. Tapi tentu ada golongan yang mempunyai kelebihan fadilah yang lebih besar lagi. Bahkan mereka bersama para malaikat, kata Nabi. Ya, mereka yang sudah lancar bacaan Al-Quran, maka kejar itu. Ya, kejar untuk kita juga bisa insyaallah membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan lancar. Dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin bacaannya masih belum terlalu lancar sekarang, jangan malu. Ya, belajar harus menghindari sifat malu. Karena kalau malu ketika belajar, khususnya di Al-Quran ini, karena memang harus membunyikan, harus dengan suara, ya, nggak bisa belajar Quran tanpa praktek, itu nggak bisa, ya. Maka hilangkan sifat malu ini dalam belajar. Karena kalau masih ada malu, rasa malu pada diri kita ketika belajar, khususnya, ya, ini tanda kutip, bukan malu di luar belajar, ya, berarti maka akan sulit untuk kita memperoleh ilmu. Ya, malu bertanya ketika timbul mungkin ada hal yang mengganjal ini, tapi malu bertanya, ya kita terputuslah ilmu kita. Harusnya kita bisa mendapatkan, memperoleh wawasan baru dengan pertanyaan kita itu, atau khususnya di bacaan Quran, di prakteknya, dengan kita semakin berani dalam membaca, walaupun terdapat kesalahan nggak masalah. Namanya juga ada yang mengoreksi, ada yang membenarkan, jadi nggak perlu takut untuk salah dalam membaca. Jadi tetap harus berasa percaya diri, ya, dalam membaca Al-Quran, walaupun masih
terdapat kesalahan tidak masalah, karena dengan itulah nanti insya Allah yang akan memudahkan kita dalam sampai pada tingkat lancar dalam membaca Al-Quran. Allah Ta'ala alam. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita kesehatan ya, agar kita bisa terus istiqamah menghadiri halaqah tahsin ini. Mudah-mudahan ya, tentu yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Terima kasih Ustaz. Close ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.